Cerita dimulai dari monster yang sedang menghancurkan kota, yang dimana monster itu mengincar seorang anak bernama Yuki. Untungnya, ada seekor ayam bernama Keiji yang menyelamatkan anak itu dari serangan monster. Scene pun berpindah ke waktu 1 tahun sebelumnya, yang dimana Keiji sedang menikmati musim dengan pasangannya. Namun setelah proses itu, Keiji malah meninggalkannya dengan alasan untuk berpetualang selayaknya Shanks di anime One Piece. Dan dalam perjalanannya, Keiji ditawari makanan oleh seorang gadis kecil. Tapi makan itu adalah paha ayam dan tentu saja dia menolaknya karena ayam tidaklah etis jika makan paha ayam. Meski setelah itu, sang ayam malah bertemu dengan 2 anak nakal yang ingin memakannya. Namun untungnya, Keiji bertemu dengan kakek tua yang menyelamatkannya dari keusilan 2 bocil nakal itu. Tidak selang waktu lama, monster misterius menyerang dengan menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya. Ditambah, monster itu menuju ke arah kakek tua yang menyelamatkan Keiji. Tapi, karena ayam itu bukanlah ayam biasa, mulailah pertunjukan ala koboi yang dimana sang ayam menunjukkan kemampuan bertarung selayaknya anime shonen. Dengan kecepatan larinya yang sangat gesit seperti Sonic, patokannya mematikan yang langsung mengincar mata sang monster. Serta diakhiri dengan kukuruyuk selayaknya Kamehameha ala Goku dari anime Dragon Ball. Dan tentu saja, sang monster langsung lenyap setelah menerima serangan tersebut. Namun, karena sang ayam ini memiliki budi pekerti selayaknya ayam, yang dimana setelah kekacauan itu, dia membantu sang kakek untuk membersihkan area pekarangan. Sebelum dia melanjutkan petualangan mengalahkan para monster. Kali ini Keiji berada di tepi pantai yang dimana dia sedang menikmati bulu babi pemberian nelayan setempat. Adegan pun berpindah kepada sekumpulan anak ayam yang sedang dijual oleh om-om preman muka sangar. Tapi ada seekor anak ayam bernama Pyoko yang selalu menyemangatinya. Meski Pyoko sendiri sering dibully oleh anak ayam yang lain karena badannya yang kecil dan tingkahnya yang dianggap aneh. Meski begitu, pria itu selalu memberikan kasih sayang lebih kepada Pyoko, karena pria itu tidak hanya sekedar menjual mereka, tapi juga merawat para anak ayam dengan penuh kasih sayang. Karena perhatian tersebut, Pyoko jadi terinspirasi untuk membalas kebaikan pria tersebut. Namun sayangnya dunia tidak sebaik itu, yang dimana pria itu berubah menjadi monster karena terinfeksi bisul aneh yang terdapat di lehernya. Tidak selang waktu lama, datanglah Keiji untuk membasmi monster tersebut. Meski pada awalnya ada kesalahpaham di antara Keiji dan Pyoko, karena Keiji menganggap monster tetaplah monster, tapi Pyoko tetap menganggap monster itu adalah sosok pria baik yang pernah merawatnya. Tapi setelah semua berakhir, Pyoko sadar bahwa Keiji sebenarnya menolong pria itu, agar dia tidak melukai orang lain. Karena kesadaran tersebut, Pyoko menjadi terkagum-kagum kepada Keiji dan ingin mengikutinya. Namun sayangnya, Keiji dengan kejam menolak Pyoko dan menyuruhnya untuk segera pergi. Meski Pyoko sakit hati dan menghabiskan waktu dengan mengomel sendiri, tapi setelah beberapa waktu, muncullah kekacauan yang disebabkan oleh monster yang kembali berulah. Dengan kejadian itu, segeralah Pyoko menuju tempat kekacauan itu agar dia bisa bertemu dengan Keiji. Tapi monster yang Keiji hadapi kali ini berbeda, yang dimana Keiji kali ini terluka karena menyelamatkan Pyoko dari serangan monster. Dan untuk pertama kalinya, posisi mereka berubah, yang dimana Pyoko yang saat ini melindungi dan merawat Keiji. Meski dengan susah payah dan penuh perjuangan, Pyoko dengan semangat merawat dan mencarikan makanan untuk Keiji, hingga Keiji pulih kembali. Setelah kejadian itu, Keiji menjadi luluh dan membiarkan anak ayam itu mengikutinya. Meski Keiji dengan angkuh memberi syarat, jika Pyoko tidak bisa mengikutinya, maka dia akan meninggalkannya. Dan hal itu membuat Pyoko senang karena dia diizinkan untuk mengikuti Keiji. Namun dia juga kesal karena sifat Keiji yang angkuh. Karena itu, Pyoko melancarkan tendangan selayaknya Bruce Lee tepat ke arah wajah Keiji. Tapi dia juga lega karena Keiji telah pulih kembali.